Assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum تعلمون. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Selamat datang kepada Anda para pemirsa dan pendengar Wesal TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali, kita dapat bertemu kembali tentunya di dalam acara favorit kita yaitu Tanyakan pada Ahlinya, yang mana acara ini diproduksi oleh Muslim Project X sekaligus bekerja sama dengan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur dan Wesal TV. Adapun berkaitan dengan tema yang akan dibawakan pada kesempatan malam hari ini yaitu bertemakan tentang bertanya, memahami dan mengamalkan Al-Quran, yang insya Allah akan dibawakan langsung oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. MH Hasan Nasrullah MA Hafizahullahu Ta'ala, yang mana beliau merupakan dosen STDI Imam Syafi'i Jember. Dan Alhamdulillah saat ini kita telah terhubung bersama beliau secara online. Alangkah baiknya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz. Kaifa haluk Ustadz? Jazakumullah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bikhair. Gimana kabar antum? Alhamdulillah, selama antum baik-baik saja, sana pun demikian Ustaz. Barakallah fiik. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz? Apakah siap untuk menjawab pertanyaan dari para pemirsa pada kesempatan malam hari ini? Insya Allah Ustaz ya, Masya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran pada acara kita malam hari ini Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Allah barik fiik. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV, baik para pemirsa dan pendengar Wesal TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat sekaligus siap untuk menjawab seluruh pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Oleh karena itu mari kita manfaatkan waktu 1 jam kita ke depan dan jangan disia-siakan. Dan kami pun menginformasikan kepada Anda, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz melalui voice call, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0856 93786050, atau Anda dapat mendrop pertanyaan Anda melalui Messenger WhatsApp, atau Anda dapat mendrop pertanyaan Anda di website resmi kami yaitu di tj.muslimproject.xyz/tanya. Baik, sebelum kita mulai memasuki sesi tanya jawab, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan petuah sekaligus nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. MH Hasan Nasrullah MA Hafizahullahu Ta'ala. Kepada beliau disilakan. Tafadhol Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudara-saudariku rahimakumullah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan, kesempatan, kesehatan, kemampuan, kemauan untuk terus belajar, mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Kita tahu bahwasanya
Al-Quranul Karim merupakan petunjuk, hidayah. Sumber petunjuk adalah Al-Quranul Karim. Dan ketika kita mempelajari Al-Quranul Karim, pasti akan mendapatkan gangguan, yaitu dari setan. Setan merupakan sumber kesesatan. Kalau manusia ingin mempelajari petunjuk atau sumber petunjuk, otomatis setan nggak akan diam. Dia pasti akan mengganggu. Oleh karena itu, memang disyariatkan dan diperintahkan ketika kita ingin membaca Al-Quranul Karim, maka kita membaca ta'awudz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita ingin baca Al-Qur'an, maka Allah perintahkan kita semua, fasta'idz billah. Minta perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terlaknat atau terkutuk. Begitu juga ketika kita mengkaji tafsirnya, mempelajari maknanya, atau ketika kita menghafal ayat-ayatnya, kita butuh perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita juga butuh kesabaran. Kita sudah pernah bahas, untuk mendapatkan sesuatu yang mulia, maka butuh perjuangan. Sudah menjadi sebuah kaedah, ya, sunnatullah. Ketika seorang ingin mencapai puncak yang tinggi, ya dia harus bersabar mendaki. Kalau seorang ingin meraih sebuah keberhasilan, ya, maka dia harus berjuang. Dan yang namanya berjuang membutuhkan pengorbanan. Nah, oleh karena itu, ya, ana mengingatkan untuk diri ana sendiri dan kepada antum semua, kita semua, ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, baik itu membacanya, menghafalnya, memahaminya, dan terlebih mengamalkan serta mengajarkan, itu semua membutuhkan kesabaran. Dan itu semua membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua terus meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang istiqomah. Terus continue semangat mempelajari Al-Quran ini. Barakallahu fikum, ini sekedar muqaddimah. Tafadhal ya fadilatil akh. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz atas nasihat pembuka yang telah dipaparkan. Semoga apa yang telah Ustadz berikan dapat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di website. Ustadz izin membacakan. Tafadhal, barakallahu fikum. Pertanyaan pertama yaitu dari saudara Muhammad di Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadarakum. Izin bertanya ya Ustadz, apakah boleh jika pada saat umroh saya menjual kepada orang-orang di Indonesia Al-Quran yang akan diwakafkan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram? Al-Quran tersebut telah saya miliki sebelumnya, jadi akadnya menjual Al-Quran untuk diwakafkan di kedua masjid tersebut. Mohon pencerahannya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Hukum asal jual beli itu adalah boleh. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang enggak boleh itu kalau riba haram, ya. Jadi hukum asalnya adalah jual beli itu adalah boleh. Kalau Al-Quran sudah menjadi milik kita, ya boleh. Kalau kita mau kita jual, boleh. Kan dijual kepada sesama kaum muslimin. Boleh. Adapun nanti setelah dibeli kemudian diwakafkan, atau ya terserah yang membeli, itu juga boleh. Yang nggak boleh itu kalau mushaf yang sudah diwakafkan, nah kita jual. Atau kita sudah tahu itu adalah Al-Quran untuk wakaf, kita beli misalkan. Nah itu wallahu alam itu yang nggak boleh. Tetapi kalau hukum asalnya menjual sesuatu yang sudah milik kita, kemudian nanti oleh pembeli mau dipakai sendiri,
atau dijual lagi atau mau diwakafkan, itu terserah yang memiliki. Wallahu alam, ini sebatas yang ana tahu, dan mungkin perlu antum tanyakan lagi ke ahlinya dalam masalah jual beli. Asatidzah kita banyak, di antaranya Ustadz kita, Ustadz Muhammad Arifin Badri, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, ada juga Ustadz kita, Ustadz Dr. Irwandi, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad di Kalimantan. Baik Ustadz, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari saudara hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa rafa'a qadarakum. Ya Ustadz, izin bertanya, apa perbedaan mendasar antara tafsir, takwil dan terjemah Al-Quran, serta mengapa pemahaman atas ketiga istilah ini penting agar masyarakat tidak salah membaca penjelasan ayat tersebut. Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Barakallahu fiikum, saudaraku hamba Allah. Tentang tafsir, takwil dan terjemah. Tafsir, wallahu alam, tafsir itu kan dari kata-kata fasaro. Asalnya maknanya adalah al-kashfu wal bayan wal idah dan lain sebagainya. Intinya adalah menyingkap, ya. Menyingkap atau penjelasan, al-bayan, penjelasan. Namun secara istilah ya, sebagian ulama mendefinisikan dengan berbagai macam definisi, namun intinya sama. Misalkan seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama, Ibnu Juzai rahimahullah kalau salah mengatakan, adalah syarhul Quran wa bayan ma'nah dan seterusnya. Jadi ini mensyarah Al-Quranul Karim, kemudian juga menjelaskan tentang makna-maknanya. Imam Az-Zarkashi rahimahullah, beliau punya sebuah kitab ya, Al-Burhan fi Al-Quran, menjelaskan tentang tafsir. Kurang lebih ya, beliau mengatakan ya, tafsir maksudnya adalah ilmu, sebuah ilmu yu'rafu bihi fahmu kitabillahi azza wa jal al-munazzal ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayan ma'nah wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi atau kama qala rahimahullah. Tafsir maksudnya adalah sebuah ilmu yang dengan ilmu tersebut ya, kita bisa memahami Al-Quranul Karim, kitabullah yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga penjelasan tentang maknanya dan istikhraj ahkam, ya, mempelajari makna-maknanya atau hukum-hukumnya dan seterusnya. Ada juga yang mendefinisikan dengan definisi yang ringkas, padat dan jelas ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah kurang lebih mengatakan tafsir itu adalah bayan ma'ani kitabillah, menjelaskan makna Al-Qur'anul Karim. Jadi intinya adalah yang namanya tafsir menjelaskan. Kalau tafsir Al-Qur'an berarti menjelaskan makna Al-Qur'an. Itu tafsir. Adapun takwil, takwil itu artinya adalah ar-ruju'. Artinya adalah kembali. Jadi kalau takwilul kalam maksudnya adalah ya kembali, ar-ruju' ila ma aradahul mutakallim. Kembali kepada apa yang diinginkan oleh yang berbicara. Takwilul kalam berarti maksudnya ya kembali kepada apa yang diinginkan oleh yang berbicara. Jadi kalau takwilul Quran maksudnya wallahu alam artinya adalah tafsirul Quran. Jadi takwil ya tafsir, tafsir ya takwil. Misalkan seperti dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan putra pamannya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas terhadap agama, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ya takwil maksudnya adalah tafsirul Quran. Dan kita tahu bahwasanya
Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah orang yang paling faham tentang Al-Qur'anul Karim atau disebut dengan turjumanil Qur'an. Jadi takwil dalam hadis tersebut maksudnya adalah ya tafsir. Dan kalau kita perhatikan al-mutaqaddimun, orang-orang yang terdahulu, salafus saleh atau imam-imam tafsir, di antaranya misalkan Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau punya kitab namanya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Jadi takwil Quran di situ maksudnya adalah tafsir. Dan beliau sering dalam tafsirnya mengatakan wa ta'wilu hadhil ayah kada wa kada. Kemudian wa ta'wilu hadhil ayah kada wa ta'wilu hadhil ayah kada. Maksudnya bukan takwil seperti yang difahami oleh sebagian mutaakhirin. Jadi maksudnya takwil di situ wa ta'wilu hadhil ayah maksudnya adalah wa tafsiru hadhil ayah demikian. Tetapi selanjutnya setelah seiring berjalannya waktu muncul istilah takwil itu adalah untuk sarful lafaz an makna zahir. Kurang lebih seperti itu. Maksudnya sarful lafaz an makna al-asl atau ketika menafsirkan sebuah lafaz tidak sesuai dengan zahir lafaz tersebut atau tidak sesuai dengan makna asli. Itu namanya takwil indal mutaakhirin. Jadi nggak sama antara takwil indal mutaqaddimin dengan takwil indal mutaakhirin. Jadi ketika misalkan seorang menafsirkan sebuah ayat atau sebuah kata di dalam ayat atau dalam Al-Qur'an Al-Karim tidak sesuai dengan makna asli. Disebabkan karena qarinah atau yang sebagainya. Itu maksud takwil. Tapi wallahu alam yang hukum asalnya makna takwil itu ya tafsir. Tapi akhirnya belakangan muncul ada makna takwil tidak seperti yang difahami oleh orang-orang terdahulu. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr. Allah berfirman, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala datang. Nah, dan ini kita nggak boleh bertanya bagaimana datangnya. Nggak boleh kita bertanya seperti itu. Nah, sebagian orang mentakwil atau memalingkan kata-kata waja'a rabbuka dengan waja'a amru rabbika. Yang datang itu bukan rabbuka tetapi urusan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini berarti dia sudah keluar dari makna asli. Ini namanya takwil. Wa illa sebenarnya ya takwil itu tafsir sebenarnya seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian al-asl, hukum asalnya adalah ketika menafsirkan Al-Qur'an itu ya tidak keluar dari makna zahir. Hukum asalnya adalah ketika kita menafsirkan sebuah ayat maka ya sesuai dengan zahirnya. Wallahu a'lam. Itu hukum asalnya. Adapun yang namanya terjemah, ya terjemah kalau yang kita fahami maksudnya ya translate ya, memindahkan bahasa. Gitu. Wallahu alam. Jadi memindahkan bahasa, kalau memindahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, itu ada, ya kalau boleh kita bagi ada dua ya. Memindahkan secara huruf per kata, kemudian juga memindahkan secara global atau secara umum atau terjemah tafsiriyah, menerjemahkan dengan cara menjelaskan makna ayat. Nah, untuk Al-Qur'anul Karim kalau terjemah per kata, per huruf ini kurang tepat karena setiap bahasa itu punya uslub tersendiri. Setiap bahasa itu punya gaya tersendiri. Misalkan kalau seperti bahasa kita ini kan misalkan ada sebuah kaidah SPOK, subjek, predikat, objek, ya, keterangan. Ya. Ini nggak bisa diputar-putar. Ini sudah menjadi kaidah dalam bahasa kita. Kalau subjek ditaruh di belakang, objeknya taruh di depan, nanti berubah maknanya. Dalam bahasa Arab itu bisa. Misalkan di dalam surat Al-Baqarah wa idzi batala Ibrahim
rabbuhu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ketika Allah Azza wa Jalla menguji Nabi Ibrahim. Nah, sedangkan dalam ayat itu wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu, fa'ilnya di belakang. Ibrahima disebutkan sebelum rabbuh. Atau misalkan firman Allah yang lain wa kallamallahu Musa taklima. Jadi fi'ilnya dulu wa kallama Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru Musa yang diajak berbicara di belakangnya. Nah, dalam bahasa Arab seperti itu bisa. Adapun di dalam bahasa Indonesia nggak bisa. Berarti kalau ketika kita berusaha ingin menerjemahkan Al-Quran per huruf, ya per kata, susah. Yang tepat adalah menafsirkan atau menerjemahkan secara global atau istilahnya tarjamah tafsiriyah. Jadi menerjemahkan dengan sekalian menafsirkan. Nah, itu yang lebih tepat. Wallahu alam. Jadi kurang lebih itu perbedaan antara tafsir, takwil, dan tarjamah. Barakallahu fiikum. Barakallahu fikum kami ucapkan Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari hamba Allah. Baik Ustadz, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, yaitu berasal dari hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadrakum ya Ustadz. Izin bertanya, mohon jelaskan apa perbedaan antara tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'yi? Serta apa batas aman agar tafsir bil ra'yi tidak menjadi penafsiran yang spekulatif atau duga-duga? Mohon penjelasannya Ustaz. Taib. Barakallahu fikum. Tentang tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Ini sebuah istilah ya. Wallahu alam, sebuah istilah yang zaman dulu salafus saleh belum ada. Wallahu alam. Atau mungkin ada tapi dengan istilah yang lain ya. Jadi yang namanya tafsir bil ma'thur, istilah yang terkenal adalah tafsir ketika seorang menukil. Menjelaskan tafsir dengan cara menukil. Dengan riwayat. Menukil pernyataan orang-orang terdahulu. Adapun ar-ra'yi atau pendapat atau analis atau ijtihad. Nah, sebagian orang mengartikan tafsir bil ra'yi maksudnya adalah ketika seorang menafsirkan dengan ijtihad, bukan dengan cara menukil orang-orang terdahulu. Kemudian di situ ada pembagian tafsir ra'yi al-mahmud atau mazmum. Kalau yang mahmud, yang terpuji adalah ketika dilandasi dengan ilmu atau sesuai dengan penafsiran salafus saleh. Atau yang mazmum adalah ketika seorang berijtihad tanpa ilmu. Kurang lebih ini yang istilahnya yang tersebar, yang kita ketahui bersama, yang sering kita dengar. Tetapi wallahu a'lam, sebenarnya yang namanya tafsir Al-Quran itu ya kembali kepada keduanya. Yang namanya ijtihad, menukil, kembali kepada riwayat, itu semuanya dipakai. Jadi nggak ada istilah pembagian tafsir bil ra'yi, kemudian tafsir bil ma'thur, nggak ada sebenarnya pembagian seperti itu. Misalkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menafsirkan Al-Quranul Karim ya dengan keilmuan yang mereka miliki. Kemudian terkadang mereka juga kembali kepada hadis. Atau orang yang setelahnya, misalkan para tabi'in atau yang setelahnya atba'ut tabi'in. Terkadang mereka berijtihad. Terkadang mereka menukil dari orang yang sebelumnya, menukil dari guru-guru mereka, misalkan menukil dari sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kemudian sahabat sendiri juga berijtihad. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau tafsirkan, itu nanti dinukil oleh orang setelahnya. Orang yang setelahnya berarti menukil dari sebelumnya, yang sebelumnya berijtihad. Jadi yang namanya ijtihad dan riwayat atau penukilan tadi ya saling berkaitan. Indal mufassirin. Nah, adapun orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri tanpa dilandasi dengan ilmu, ya itu nggak boleh sebenarnya. Nggak kemudian dikatakan ini tafsir bil ra'yi tetapi mazmum. Enggak. Ya kalau orang nggak punya ilmu ya nggak boleh menafsirkan Al-Quran.
Nah, kalau kita memang merasa dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, ilmu bahasa kita nggak banyak, kemudian ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu qiraat dan lain sebagainya, ya sudah kita kembalikan kepada mufassirin. Mufassirin itu banyak, alhamdulillah. Bahkan kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan juga ada. Ya, kembali kepada mereka lebih aman. Jadi nggak perlu ketika kita nggak memiliki ilmu kemudian kita berijtihad padahal kita bukan mujtahid, nggak perlu. Jadi kembalikan kepada ahlinya. Kemudian kembali ke masalah pembagian tadi, sebenarnya wallah nggak ada pembagian seperti itu. Atau pembagian itu ya memang ada tapi wallah kurang tepat. Karena pada hakikatnya yang namanya tafsir itu ya kembali kepada ijtihad seorang mujtahid. Artinya kalau orang itu benar-benar seorang mufassir memiliki ilmu yang banyak ya, dari ilmu bahasa, ilmu Al-Quran, ilmu qiraat dan sebagainya, maka dia bisa menafsirkan. Ketika membaca sebuah ayat, dia bisa beristimbat, bisa memahami ayat tersebut. Kemudian tentunya juga dilihat dengan tafsir salafus saleh. Jangan sampai seorang hanya sekedar berijtihad ternyata apa yang dia sampaikan menyelisihi mereka salafus saleh. Kalau misalkan apa yang kita sebutkan nggak sama dengan yang disebutkan oleh salafus saleh tetapi tidak menyelisihi, misalkan ketika kita menyebutkan sebuah permisalan. Karena memang permisalan itu bermacam-macam. Sesuatu yang kita sebutkan di zaman sekarang mungkin nggak ada di zaman dulu. Tetapi kalau yang kita sebutkan itu tidak menyelisihi salafus saleh, maka ya nggak apa-apa. Wallahu alam nggak masalah gitu. Tetapi kalau kemudian orang itu berijtihad misalkan, dan dia nggak memiliki landasan, nggak memiliki ilmu, ya ini nggak boleh. Ya, jadi nggak disebut kemudian, oh ini berarti ra'il mazmum. Wallahu alam. Misalkan seperti orang mengatakan, menafsirkan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah disebut, ditafsirkan dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya pembaca wanita ya. Mu'annas jadi qari. Akhirnya Al-Qari'ah yang artinya hari kiamat ditafsirkan dengan Al-Qari'ah yang artinya pembaca. Ya ini kalau mau disambung-sambungkan pakai ilmu cocologi, ya mungkin secara lahir seolah-olah nyambung-nyambung aja. Tetapi tetap salah. Nggak boleh seperti ini. Wallahualam. Jadi ya, wallahualam kembalikan saja kepada ahli tafsir seperti itu. Barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa Anda jawab. Jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari hamba Allah. Baik Ustadz, sepertinya sudah terhubung bersama kita penelpon pertama kita, yaitu dari saudara hamba Allah. Dari saudara hamba Allah di Semarang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Wesal TV. Iya, assalamualaikum. Saya masih menunggu Pak. Baik, waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu, satu pertanyaannya untuk Ustadz. Lalu masih menjawab Ustaz, tidak apa-apa. Silakan Umu. Tafadhali, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Di perumahan kami itu kalau Sabtu dan Ahad itu ada kajian subuh. Tapi kami sebenarnya sangat ingin mengikuti offline ya, dari kan kalau kadang saya pakai TV Sunnah ini. Mengingat kalau offline itu pahalanya besar, paling dekat. Tapi kajiannya itu campuran. Lebih banyak ustadznya yang tidak sunnah, bahkan akademisi, profesor itu sudah mungkin dianggap punya prestise ngisi kajian. Saya tidak mantap itu. Masjid terdekat juga sama. Apakah sebaiknya kami ikut atau tidak, Ustaz? Sementara ini saya mengikuti kajian melalui TV Sunnah saja. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Definisi sunnah itu mungkin perlu diperjelas ya. Jadi kalau memang sudah ahlus sunnah, ketika seorang mengenal atau kembali kepada ajaran Nabi, maka ya dia adalah ahlus sunnah. Tapi kalau sudah jelas-jelas menyimpang dari ajaran Nabi, ya itu jangan sampai kita ikuti. Adapun seperti masalah profesor, doktor dan sebagainya,
Maka yang namanya profesor doktor itu ya bukan patokan. Bukan patokan. Wallahu alam. Intinya adalah yang namanya mengambil ilmu, kita harus paham dari siapa kita mengambil ilmu. Bukan berarti kita istilahnya mengkotak-kotakkan orang. Oh ini sunnah, ini bukan. Tidak. Anak rasa nggak perlu kita terlalu mengkotak-kotakkan orang. Tetapi kita harus paham ketika kita ingin belajar, kepada siapa kita belajar, kepada siapa kita mengambil ilmu, kita harus paham. Nah kalau memang masih ragu-ragu, ya tinggalkan yang diragukan, kemudian ngambil sesuatu yang kita yakini. Dan seperti itu nggak masalah gitu. Setiap orang akan melakukan sesuatu yang diyakini benar. Jadi bukan berarti merasa benar sendiri, tidak. Setiap orang akan menjalankan sesuatu yang diyakini itu adalah kebenaran. Adapun menganggap semuanya benar, kemudian bebas milih yang mana, wallahu alam sepertinya nggak ada orang seperti itu. Kemudian ya kalau gitu buat apa diturunkan Al-Quranul Karim? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan melalui hadis-hadisnya. Semua itu dalam rangka untuk menjelaskan al-haq, kebenaran gitu. Taib, intinya adalah ya sebelum kita belajar kita perlu tahu kepada siapa kita belajar. Kalau memang ragu-ragu ya kita kembalikan kepada yang yakin aja. Maksudnya kita mengambil sesuatu yang sudah kita yakini benar itu. Wallahu a'lam, seperti itu. Barakallahu fikum, kami ucapkan Ustadz atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari saudari hamba Allah di Semarang. Baik Ustadz, izin membacakan pertanyaan berikutnya yang telah masuk di website, yaitu yang berasal dari saudara hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum Ustadz, izin bertanya, sejauh mana pengetahuan tentang asbabun nuzul mempengaruhi pemaknaan atau ayat? Apakah suatu hukum hanya berlaku untuk peristiwa turunnya ayat tersebut atau berlaku umum? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Taib. Tentang asbabun nuzul. Apakah asbabun nuzul atau seberapa pengaruhnya terhadap makna ayat dan apakah berlaku secara khusus atau umum? Wallahu alam. Yang pertama, ada sebuah kaidah ya kurang lebih yang namanya ma'rifatus sabab tu'inu ala fahmil ayah atau turithu al-ilmu bil musabbab. Kita mengetahui sebab itu membantu kita untuk memahami ayat. Jadi ma'rifatus sabab tu'inu ala fahmil ayah. Contohnya misalkan di dalam surat Al-Baqarah, Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Safa dan Marwa min sya'airillah. Kemudian yang haji ataupun umrah maka fala junaha alaihima. Maka fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Maka boleh untuk sa'i atau tawaf di situ. Jadi kata-kata fala junaha alaihi raf'ul haraj artinya enggak apa-apa, boleh. Ini difahami oleh sebagian orang berarti boleh, enggak wajib. Padahal yang namanya haji atau umrah itu ya harus sa'i dari Safa dan Marwa. Tapi kok dalam ayat ini dijelaskan fala junaha alaihi raf'ul haraj, kata-kata fala junaha tidak mengapa. Itu menunjukkan boleh, bukan menunjukkan fard atau wajib atau harus. Nah, ini pernah ditanyakan kepada sebagian sahabat atau di antaranya disampaikan pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian beliau menjelaskan, dulu orang-orang kafir jahiliyah itu punya berhala di Safa dan Marwa. Dan mereka suka bertawaf di Safa dan Marwa tersebut. Nah, ketika datang Islam,
dengan adanya syariat haji dan umroh yang memang sebelumnya sudah ada, haji itu sudah ada. Mereka merasa nggak nyaman. Karena ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah di Safa dan Marwah dengan adanya dua berhala di sana. Maka turunlah ayat ini menjelaskan bahwasanya nggak apa-apa orang Islam itu sa'i, Safa dan Marwah itu boleh. Tapi bukan menunjukkan, oh berarti kalau boleh, berarti boleh ditinggalkan. Enggak seperti itu. Nah, ketika kita sudah memahami sebab turunnya ayat, maka kita akan lebih paham makna ayat tersebut. Misalkan dalam ayat lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Ini perintah Allah Azza wa Jalla, "Wa tazawwadu," dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Nah, sekarang mungkin akan timbul masalah. Maksud berbekal di situ itu apa? Nah, ketika kita memahami sebab turunnya ayat ini adalah seperti yang dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir. Ayat ini berkaitan dengan sebagian rombongan jamaah haji dari Yaman. Ketika mereka hendak menunaikan ibadah haji, mau berangkat ke Mekah, tetapi dengan perbekalan yang tidak cukup. Atau ya istilahnya bekalnya mungkin sangat atau kurang dari cukup gitu. Ketika mereka ditanya tentang hal itu, mereka mengatakan, kami bertawakal kepada Allah. Maka turunlah ayat ini, perintah wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Oleh karena itu sebagian ulama menafsirkan maksud bekal di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan safar. Misalkan safar ke Mekah ingin menunaikan haji, ya perlu perbekalan makanan, minuman, pakaian, mungkin uang dan sebagainya. Tetapi ada kaidah lain, al-ibrah bi'umumil lafaz la bi khususi as-sabab. Yang dijadikan patokan itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ya contohnya misalkan ya ayat tadi, wa tazawwadu, dan berbekallah. Karena fa inna wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Nah, kalau sudah berkaitan dengan ketakwaan, ini kan berarti seolah-olah bekal itu bukan hanya sekedar berkaitan dengan masalah safar ke Mekah, makanan, minuman, baju, dan sebagainya. Sebaik-baik bekal, ya adalah keimanan dan ketakwaan. Ini menyangkut atau mencakup perjalanan kehidupan secara umum. Nah, jadi, wallahu a'lam, berarti makna ayat tadi bisa ditafsirkan dengan zad, bekal yang berkaitan dengan safar seorang ketika muhaji, atau berkaitan dengan perjalanan kehidupan secara umum. Bisa ditafsirkan dua-duanya. Karena dalam kaidah dijelaskan al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang dijadikan patokan itu adalah keumuman lafaz, bukan sebab tertentu, sebab khusus tertentu. Misalkan kisah lain. Salah seorang sahabat bernama Hilal bin Umayyah. Beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ketika seorang laki-laki mendapati istrinya bersama laki-laki lain? Istrinya berbuat sesuatu yang nggak boleh gitu." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al-bayyinah au hadun fi dhahrik." Kamu harus mendatangkan bukti, kalau enggak kamu akan dicambuk. Karena kamu telah istilahnya al-qadhaf, menuduh gitu. Dan Hilal bin Umayyah, beliau benar-benar yakin yang disampaikan itu benar. Beliau tidak menuduh. Maka turunlah ayatul li'an. Ayat yang menjelaskan tentang mula'anah, saling melaknat antara laki-laki dengan istrinya. Nah, ayat ini berlaku untuk seluruh
umat. Maksudnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nggak khusus untuk Hilal bin Umayyah dan istrinya, tidak. Meskipun sebabnya berkaitan dengan Hilal bin Umayyah, namun ayat tersebut umum, lafadznya umum, maka berlaku umum untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga dengan misalkan hadis. Ketika salah seorang sahabat bertanya pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang air laut, suci nggak? Boleh nggak wudhu pakai air laut? Beliau jelaskan yang namanya air laut itu suci. Kemudian bangkainya juga halal. Ikan ya, ketika sudah mengapung, asalnya adalah halal. Nah, sucinya air laut dan bolehnya seorang berwudu itu berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW dan bukan khusus untuk sahabat tadi. Meskipun Rasulullah SAW ketika bersabda menjelaskan tentang bersihnya atau sucinya air laut itu tertuju kepada yang bertanya. Jadi wallahu alam, intinya adalah memahami sebab turunnya ayat atau sebab urutnya hadis. Itu bisa membantu kita untuk lebih memahami makna ayat. Namun yang harus kita perhatikan bahwasanya keumuman lafadz itu tidak membuat hukum itu hanya berlaku disebabkan karena sebab yang khusus. Wallahu alam, itu yang bisa ana jawab. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan Ustadz atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari hamba Allah. Baik Ustadz, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadarakum. Izin bertanya Ustadz, apa ciri utama yang membedakan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah? Dan bagaimana perbedaan konteks tersebut membentuk arah ajaran Islam secara bertahap? Mohon penjelasannya Ustaz. Pardon Ustaz. Baik, barakallahu fikum tentang Makki dan Madani. Ya wallahu alam, Imam Asyuti rahimahullah menjelaskan di dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya. Ini pembahasan yang pertama ya, pembahasan awal-awal pembahasan tentang Makki dan Madani. Dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau menjelaskan beberapa pendapat ya tentang definisi. Ada di antara ulama yang mendefinisikan Makki dan Madani itu kembali ke masalah tempat. Misalkan yang turun di Mekah dan sekelilingnya adalah Makki. Kalau yang turun di kota Madinah dan sekelilingnya seperti di Badar misalkan. Dan Badar sekarang wallah alam kayaknya sudah masuk ke provinsi Madinah. Tapi zaman dulu kan Badar jauh ya dari Madinah. Ya, yang turun di Madinah disebut Madani. Ada juga yang memperhatikan masalah al-khitab. Ketika khitab atau lafadz itu tertuju kepada ahli kitab misalkan. Atau orang-orang munafik berarti Madani. Karena munculnya munafik dan keberadaan ahli kitab ada di Madinah. Atau misalkan ketika tertuju pada orang-orang kafir berarti Makki misalkan. Wallahu alam, pendapat yang lebih tepat adalah ketika definisi itu kembali kepada waktu, bukan kepada tempat ataupun khitab. Jadi kembali kepada waktu. Ayat Al-Quranul Karim yang turun sebelum hijrah maka disebut sebagai Makki, meskipun turunnya tidak di Mekah. Adapun ayat ataupun surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah maka disebut Madani. Meskipun turunnya tidak di Madinah, meskipun turunnya di Arafah atau di Mina misalkan, maka ia disebut sebagai Madani. Adapun ciri-ciri yang membedakan, ya, ciri-ciri ya, biasanya dan nggak mesti. Biasanya kalau Makki atau ayat-ayat Al-Quran yang Makkiyah itu biasanya membicarakan tentang tauhid, tentang akidah. Kemudian dengan lafadz ya ayuhan nas misalkan, ya ayuhan nas u'budu.
tentang masalah ibadah. Kemudian juga kisah-kisah umat terdahulu atau tentang hari kiamat yang membuat mereka berselisih. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Naba, Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun, tentang berita besar tentang hari kiamat ya. Ini biasanya berkaitan tentang hari kiamat itu sesuatu yang berkaitan dengan hari kiamat dan sebagainya itu adalah Makki. Adapun Madani biasanya berkaitan tentang nifak, ya, kemunafikan, atau ahli kitab, atau berkaitan dengan syariat, diturunkannya syariat halal dan haram itu di Madinah. Wallahu alam, kurang lebih ya perbedaan seperti itu. Meskipun ya terkadang ada juga yang surat Madani seperti surat Al-Baqarah misalkan, tetapi di situ ada juga ya ayuhan nas, ada yang berkaitan dengan masalah ibadah dan sebagainya. Wallahu alam, itu hanya sekedar ciri-ciri biasanya ya, kurang lebih seperti itu. Adapun yang kaitannya dengan proses tasyri' ya jelas memang dalam syarat ini diawali dengan sesuatu yang terpenting, misalkan masalah akidah, sholat ya. Kemudian setelah itu di Madinah baru disyariatkannya zakat, puasa, kemudian yang lain sebagainya, jihad, amar ma'ruf munkar dan sebagainya. Kemudian juga misalkan kalau Makki, ada yang mengatakan juga diawali dengan huruf seperti alif lam mim, harful muqatta'ah. Tapi surat Al-Baqarah Madani diawali dengan alif lam mim juga. Jadi wallahu alam ya kurang lebih seperti itulah. Kalau dilihat ditinjau dari sisi khitab ya, tertuju kepada orang-orang musyrikin, berkaitan tentang hari kiamat, tentang akidah biasanya Makki. Kemudian kalau yang Madani biasanya tertuju pada ahli kitab, tentang kemunafikan, tentang syariat ya, dan sebagainya. Kemudian masyarakat Arab jahiliyah dengan berbagai macam adat ya yang mereka miliki, kemudian datang Islam. Ketika datang Islam, merubah kondisi mereka tentunya secara berangsur. Misalkan seperti khamar. Khamar nggak langsung haram. Awal mula dijelaskan bahwasanya di dalam khamar itu ada manfaatnya, tetapi madaratnya lebih besar. Nah, kemudian dijelaskan nggak boleh minum khamar sebelum sholat. Ya, bukan berarti setelah sholat boleh ya wallah, tetapi memang belum diharamkan saat itu. Nah, kemudian setelah itu turunlah ayat yang menjelaskan bahwasanya yang namanya khamar itu haram, fajtanibuhu, maka tinggalkan atau jauhi. Baru setelah itu diharamkan. Jadi ada istilahnya tadarruj, proses. Wallahu alam. Ini kurang lebih seperti yang bisa saya jawab. Barakallahu fiikum. Barakallahu fikum kami ucapkan kepada Ustadz atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari hamba Allah. Baik Ustadz, izin melanjutkan pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa rafa'a qadrakum. Izin bertanya ya Ustadz, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran diturunkan secara munajjaman atau bertahap selama sekitar 23 tahun. Apa hikmah di balik pola penurunan bertahap ini bagi pembentukan masyarakat? Mohon penjelasannya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Tentang turunnya Al-Quranul Karim secara berangsur-angsur. Jadi wallahu alam, turunnya Al-Quranul Karim itu ada dua, jumlatan wahidah dan munajjaman. Secara utuh dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sama dunia di langit dunia secara jumlatan wahidah, secara utuh, kemudian turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Nah, adapun hikmahnya ya wallahu alam sebutkan di dalam surat Al-Furqan ya. Sebentar. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-32 nih. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di antara hikmahnya adalah wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Jadi orang-orang kafir bertanya, kenapa sih kok Al-Qur'an itu enggak diturunkan secara utuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Maka di sini dijelaskan kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Jadi di antara hikmahnya adalah linutsabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan, untuk membuat hati Rasul SAW kokoh. Ini di antara hikmahnya. Nah, kemudian turunnya Al-Quran selama 23 tahun kurang lebih, ini juga berkaitan, terkadang sebagian ayat berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada. Kemudian juga at-tasyri', syariat itu kan juga berangsur-angsur. Nah, kemudian dengan turunnya ayat Al-Quranul Karim secara berangsur-angsur, itu juga memudahkan bagi Rasulullah SAW atau bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk mempelajari, menghafalkan. Ketika turun sedikit demi sedikit itu lebih mudah, nggak seperti ketika turun jumlatan wahidah atau secara utuh. Jadi hikmahnya banyak. Wallahu alam. Itu yang bisa Anda jawab. Barakallahu fikum kami ucapkan Ustadz atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari hamba Allah. Baik Ustadz, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, banyak kitab tafsir klasik memuat riwayat Israiliyat. Lalu bagaimana metodologi ulama tafsir dalam menyaring dan mengkategorikan riwayat tersebut? Apakah riwayat tersebut masuk ke dalam riwayat yang diterima, ditolak, maupun didiamkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khair. Tentang Israiliyat, atau ketika seorang mufassir menyebutkan sesuatu yang diambil dari ahli kitab. Wallahu alam, secara umum Israiliyat itu ada yang bisa diketahui bahwasanya Israel itu tidak bertentangan dengan syariat seperti yang ada dalam syariat kita. Maka yang seperti itu diterima. Ada juga sebagian Israiliyat yang tidak sesuai dengan syariat kita, bertentangan dengan syariat kita. Misalkan kisah-kisah dusta, kisah-kisah bohong yang merendahkan para nabi misalkan, nah itu nggak boleh diterima. Jadi patokannya adalah ya syariat kita. Inilah yang dilakukan oleh para ulama. Mereka memahami apakah ini sesuai dengan syariat kita atau tidak. Nah kalau sesuai dengan syariat kita ya diterima. Kalau tidak ya nggak boleh diterima. Nah sekarang ketika tidak diketahui apakah hal itu sesuai dengan syariat atau bertentangan, maka hukum asalnya adalah at-tawaqquf. Tawaqquf maksudnya adalah yang nggak ditolak dan juga nggak diterima. Jangan sampai ketika kita menolak, ternyata itu adalah kebenaran. Akhirnya kita menolak kebenaran. Atau misalkan kita terima, ternyata itu adalah sesuatu yang batil. Berarti kita menerima sesuatu yang batil. Jadi ya kurang lebih dikembalikan kepada syariat kita yang sudah sempurna ini, apakah sesuai ataukah bertentangan. Kalau sesuai kita terima, kalau bertentangan kita tolak. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama. Dan ketika nggak tahu, maka al-asl tawaqquf. Hukum asalnya adalah ya kita nggak menolak dan tidak menerima. Tetapi biasanya para ulama menyebutkan Israiliyat itu hanya sebagai pelengkap saja. Jadi penyebutan Israiliyat dalam kitab tafsir itu bukan dalam rangka untuk misalkan menentukan sebuah hukum halal haram misalkan, atau menyebutkan tentang akidah. Tidak. Tetapi ya misalkan ada kisah ya, nah, disebutkan di situ aja sebagai pelengkap saja. Wallah. Artinya seandainya Israiliyat tadi nggak disebutkan juga nggak masalah. Seperti itu. Wallahu alam. Ini yang bisa ana jawab. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum kami ucapkan Ustadz atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari hamba Allah. Baik Ustadz, itu merupakan pertanyaan terakhir kita pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan syukron. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang telah diberikan, atas jawaban yang telah dipaparkan. Semoga apa-apa yang telah antum berikan pada kesempatan malam hari ini menjadi amal jariah untuk antum dan keluarga. Barakallahu fikum Ustadz. Allahumma amin wa iyyakum.
Baik para pemirsa dan pendengar Wesal TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin, 1 jam telah kita lalui bersama. Betapa banyak ilmu yang telah kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa-apa yang kita dapatkan, baik itu ilmu dari sebuah pertanyaan maupun nasihat dari Ustadz, dapat menjadi bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Baik para pemirsa dan pendengar Westal TV dimanapun Anda berada, karena telah usai sudah acara kita pada kesempatan malam hari ini, mari kita tutup acara kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung pelikan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.